kabar teman-teman di rumah? Bertemu lagi dengan Ustazah Fani. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Nah, sekarang kita akan belajar Social Corner bersama dengan Erlangga. Disiapkan buku ESPS-nya ya, karena seluruh materi yang akan Ustazah sampaikan ada di buku ESPS Erlangga. Pekan lalu kita sudah belajar tentang beragam suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia terdapat lebih dari 1.300 suku. Persebarannya cukup banyak di seluruh penjuru negeri Indonesia. Sudah hafal belum? Kemarin ada tugas yang dikumpulkan ke Ustazah melalui WhatsApp dan sudah banyak yang mengumpulkan, tapi memang beberapa ada yang masih terlambat. Ustazah harap pada pertemuan kita kali ini, bila ada tugas dikumpulkan tepat waktu ya. Semoga dimudahkan segala urusannya dan bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan kesepakatan. Kali ini kita akan belajar tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menyebutkan dan menyajikan keragaman suku bangsa dan keanekaragaman yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian, dapat menyebutkan agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Oke, untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang suku bangsa. Pada minggu lalu kita sudah membahas suku bangsa, namun kita perlu untuk mengingat lagi suku bangsa itu apa sih Ustazah gitu ya, karena memang belum ketemu langsung sama Ustazah. Nah, di pertemuan kedua ini Ustazah mulai muncul nih. Nah, semoga senang semua ya. Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri khusus atau kesamaan ciri antar anggotanya. Misal, ciri fisik, kemudian ciri bahasanya sama, kemudian asal daerahnya juga sama gitu ya. Nah, karena kesamaan-kesamaan itu mereka dapat membentuk suatu kebudayaan khusus yang biasa mereka lakukan. Indonesia sangat luas dan terdiri dari banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Tahukah kamu bagaimana sih rupa ataupun ciri fisik dari suku bangsa yang ada di Indonesia? Yuk kita lihat gambar di sebelah ini. Ustazah, bagaimana Indonesia bisa bersatu padahal banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia? Contohnya suku, bahasa, dan banyak sekali keperbedaan di antara kita. Namun, kenapa masih bisa bersatu, Ustazah? Nah, jawabannya simpel sekali. Di antara masyarakat Indonesia, mereka saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada, sehingga mereka tidak saling bertengkar dan tidak saling terpecah. Sekarang yang kita bahas adalah bahasa. Bahasa di Indonesia sangat banyak. Bukan hanya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Namun, bahasa daerah sendiri ada 546 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tarian daerah di masing-masing tempat pasti berbeda karena mereka memiliki makna-makna khusus dari tarian-tarian tersebut. Daerah. Nah, lagu daerah pasti banyak yang sudah kenal ya. Nah, lagu daerah ini juga memiliki makna tertentu, teman-teman. Jadi, maknanya bisa sebagai rasa syukur, kesedihan, atau bahkan hiburan rakyat, atau memang khusus untuk permainan saja. Nah, baju adat itu dimiliki oleh masing-masing daerah untuk menunjukkan jati diri mereka. Dan baju daerah ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan juga kondisi sosial masing-masing daerah. Di masing-masing daerah memiliki senjata khusus, senjata tradisional. Nah, senjata tradisional ini adalah biasanya untuk mempertahankan hidup mereka. Biasanya mempertahankan hidup dari hewan buas
atau untuk mencari makan. Dan ini adalah musik tradisional ya, alat musik tradisional untuk mengiringi lagu daerah serta untuk menghibur masyarakat sekitar, yaitu dari Papua yang bernama tifa. Nah, ini adalah angklung. Angklung ini berasal dari daerah Jawa Barat yang terbuat dari bambu, kemudian diukur panjang pendeknya dan dimainkan secara berirama bersama-sama dan akan menjadi suatu lagu rangkaian nada yang indah. Ustazah, ini kok beda-beda ya modelnya? Bukankah setiap manusia itu kebutuhannya sama? Benar, setiap manusia kebutuhannya sama. Namun, karena lingkungan, banyak hewan buas, oleh karena itu rumah adat mereka berbentuk panggung. Begitu juga dengan nias. Namun di Papua itu kondisinya berbeda. Ustazah, dengan banyaknya keberagaman suku di Indonesia, sebenarnya sikap kita harus bagaimana sih Ustazah gitu ya. Nah, yang pertama, kita harus mempelajari budaya daerah. Karena dengan mempelajari budaya daerah, kita dapat melestarikan budaya daerah kita sendiri. Gambar di samping ada 6 orang. Nah, ini adalah sebagai simbol banyaknya agama di Indonesia. Agama Islam adalah agama terbesar di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim. Yang kedua adalah agama Kristen dan agama Katolik. Mereka beribadah di gereja. Dan hari raya mereka disebut dengan Hari Raya Natal yang jatuh pada 25 Desember setiap tahunnya. Yang ketiga adalah agama Hindu. Agama Hindu tersebar sangat luas di Pulau Bali. Selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha memiliki hari raya yang bernama Hari Raya Waisak. Agama Buddha beribadah di vihara. Selanjutnya agama Konghucu, mereka beribadah di kelenteng. Selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar. Contohnya di dataran rendah. Dataran rendah biasanya seperti di Pasuruan ya, biasanya banyak yang jadi petani, pedagang, pengrajin seperti di Bukir ya. Itu adalah pengrajin kayu, kemudian di daerah Mayangan dan sekitarnya adalah pengrajin Kuningan. Yuk, ketika hari libur, kita mulai jalan-jalan mengenal daerah sekitar kita. Namun, karena sekarang adalah musim pandemi, jadi kalian belum bisa melakukannya sekarang, tapi nanti ketika pandeminya sudah usai. Untuk masyarakat di pesisir, itu juga masyarakat di dataran rendah ya, karena memang dataran rendah tidak semuanya pesisir. Jadi khususnya di pesisir, biasanya masyarakatnya itu mata pencahariannya adalah nelayan. Seperti di Pelabuhan Pasuruan ya, banyak sekali yang menjadi pelayan. Nelayan maksud Ustazah. Nah, nelayan, kemudian pedagang ya, pedagang ikan, pedagang ikan asin, pedagang makanan. Di dataran tinggi, coba kalian lihat di daerah Malang, daerah Batu, banyak sekali mereka yang menjadi petani bunga, menjadi petani sayuran, dan sekaligus menjadi pedagang sayuran, bunga, dan makanan-makanan yang diolah dari buah. Nah, sekarang kita akan bahas yang di perkotaan. Kalau kalian jalan-jalan perkotaan, jangan jauh-jauh, di kota Pasuruan saja. Misalnya di Jalan Pahlawan, kalian melihat banyak sekali perkantoran di sana. Ada perkantoran kompleks, perkantoran pemerintah. Oleh karena itu, di dataran rendah, khususnya perkotaan, ataupun dataran tinggi, tapi dia juga termasuk perkotaan, nah pasti ada pegawai pemerintahnya. Kemudian kalau misalnya kita agak geser sedikit ke arah Bangil gitu ya, nah itu kita melewati suatu kawasan industri yang bernama Pier. Nah, Pier itu banyak sekali kerumunan-kerumunan pabrik gitu ya. Nah, di sana banyak sekali karyawan swasta, atau mungkin kalau misalnya lihat status gitu ya, banyak sekali mama-mama, ayah-ayah gitu ya, bunda-bunda gitu yang pasang dagangan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu wirausaha, contoh wirausaha, karena di perkotaan
Karena banyak sekali yang pegang gadget, banyak sekali yang sudah tahu teknologi, sehingga banyak sekali mereka yang suka berwirausaha, dan oleh karena itu wirausaha sangat banyak di perkotaan. Oke, hari ini sudah selesai pembelajarannya. Kita sudah belajar banyak, yaitu keanekaragaman suku, keanekaragaman agama, dan keanekaragaman mata pencaharian yang dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam. Nah, sekarang silakan dibuka buku ESPS-nya seperti punya Ustazah. Nah, ini silakan kalian mengerjakan latihan ulang bab 3, paket 1 dan paket 2, mulai halaman 75 sampai 80. Ini tidak wajib ya, tidak wajib, hanya untuk latihan saja. Karena setelah ini Ustazah akan share link Google Form. Nah, link Google Form ini bisa dikerjakan sampai besok ya. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar dulu, silahkan malam ini belajar dulu, ngerjakannya besok pagi, nggak apa-apa. Link Google Form akan Ustazah bagikan melalui WhatsApp atau Google Classroom. Jadi nanti akan Ustazah informasikan lebih lanjut. Silakan belajar teman-teman. Semoga sukses evaluasinya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.